Shalom saudara-saudara, kita kembali untuk pelajaran 2 tentang pencapaian keselamatan. Nah, ingat dalam pelajaran-pelajaran ini kita lagi mempelajari bagaimana Allah yang begitu baik berkarya dalam sejarah manusia untuk menguduskan suatu umat untuk diri sendiri. Jadi kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus. Nah, dalam pelajaran 1 kita mempelajari perjanjian-perjanjian yang Allah buat dalam sejarah, khususnya dalam sejarah Israel. Yang kita bisa membaca tentang semua perjanjian itu dalam perjanjian lama. Nah, ini luar biasa. Karena seperti kita bahas pada akhir pelajaran 1, Yesus Kristus sendiri, dia memenuhi, dia menggenapi setiap perjanjian itu. Berarti setiap perjanjian melihat kepada Yesus, bertunjuk kepada Yesus sendiri. Tapi kita membaca ini dalam Efesus, surat Paulus kepada gereja di Efesus. Dan Paulus menulis ini kepada mereka. Dia berkata, dari Injil itu aku telah menjadi pelayanannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan, mendengarkan ini dalam pasal 3 ayat 9. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, menurut Paulus di sini dalam Efesus pasal 3, berabad-abad ada rahasia yang tersembunyi dalam Allah. Nah, apa rahasia itu? Menurut Paulus itu kekayaan Kristus. Siapa Kristus? Siapa Sang Mesias itu yang akan datang untuk membebaskan umat Allah dari dosa mereka? Jadi kita melihat bahkan ketika perjanjian itu dibuat dengan Nuh, bahkan ketika perjanjian itu dibuat dengan Abraham, dengan Israel di Gunung Sinai, dengan Daud, dengan dalam Yeremia pasal 31, ketika Allah berjanji bahwa akan diadakan perjanjian baru. Semua tentang Kristus itu rahasia. Karena umat Allah pada waktu itu tidak tahu siapa Mesias itu yang akan datang. Tetapi suatu hari di Yudea, tanah Yudea, di kota Bethlehem, ada anak yang lahir di dunia ini. Dan si anak ini walaupun tidak jelas pada waktu kelahirannya, si anak ini menggenapi segala sesuatu yang ada. Segala yang dijanjikan oleh Allah dalam perjanjian lama digenapi oleh si anak ini, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi puji Tuhan atas rencananya dalam sejarah manusia. Puji Tuhan atas bagaimana dia terus-menerus berkarya supaya dia bisa mengambil suatu umat demi diri sendiri. Jadi kita akan memperdalam Injil Yesus Kristus. Kita sudah mempelajari latar belakangnya dan sekarang kita akan mulai mempelajari isinya. Untuk pelajaran ini kita akan mempelajari kehidupan Yesus Kristus. Karena kehidupannya adalah bagian pertama dari Injil. Ada kehidupan, ada kematian, ada kebangkitan, dan ada ketuhanan. Kita akan mempelajari semua bagian ini. Tetapi yang pertama adalah kehidupan anak Allah. Kehidupan Yesus Kristus. Ayat
ayat kunci yang kita pelajari dalam siri ini dari Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 11. Jadi kalau saudara-saudara punya Alkitab, mari kita buka pada Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 11. Seperti saya katakan dalam pelajaran 1, ini ringkasan Injil yang sangat-sangat baik. Ini firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi bagian pertama dari ayat-ayat ini kita membaca, kita melihat kehidupan Yesus Kristus. Paulus katakan bahwa walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat. Ini memang tentang kehidupan Yesus, ada 3 bagian juga. Kita membaca tentang anak Allah di dalam kemuliaannya. Dalam ayat 6 dikatakan bahwa dia dalam rupa Allah. Kita juga membaca tentang anak Allah yang menjadi manusia. Dikatakan di sini bahwa dia mengosongkan dirinya sendiri dan dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu bagaimana Yesus, anak Allah, menjelma menjadi manusia. Atau kadang-kadang disebut inkarnasi, atau bahasa Inggris incarnation. Dan juga kita membaca di sini tentang anak Allah yang menjalankan kehidupan yang sempurna. Dikatakan dalam Filipi pasal 2 bahwa dia dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan diri dan dia taat. Dia anak Allah yang sempurna. Jadi kita akan mempelajari 3 bagian itu dalam pelajaran kedua ini. Kita akan mempelajari tentang anak Allah di dalam kemuliaan, anak Allah menjadi manusia, dan anak Allah menjalankan kehidupan yang sempurna. Itu 3 pokok yang cukup bagus untuk membahas kehidupan Yesus Kristus. Jadi yang pertama, anak Allah di dalam kemuliaan. Anak Allah di dalam kemuliaan. Kalau teman punya Alkitab, mari kita buka pada Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Di dalam ayat-ayat ini kita membaca yang pertama tentang keilahiannya anak Allah. Dia memang Allah. Bisa dikatakan bahwa dialah Allah. Dia punya hakikat yang sama, kodrat yang sama dengan Bapanya. Dan juga kita akan belajar tentang kemuliaannya sebagai anak Allah sebelum dia menjadi manusia. Jadi mari kita membaca ini Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Dan kita akan juga membaca Yohanes pasal 17 ayat 5. Jadi Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman.
Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan dalam Yohanes pasal 17 ayat 5 dikatakan, oleh sebab itu ya Bapa, ini doa Yesus kepada Bapanya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang ku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi di sini kita membaca tentang pada mulanya. Nah, kata-kata ini persis sama dengan Kejadian pasal 1 ayat 1. Dan kita semua tahu cerita itu ya. Pelajaran 1 kita juga membaca dan mempelajari cerita itu. Pada mulanya kita tahu bahwa Allah ada dan Allah berfirman, dan setiap firman yang keluar dari mulut Allah menjadikan apa yang ada dalam dunia ini. Jadi Allah, seperti kita membaca dalam Kejadian pasal 1 ayat 3, Allah berfirman, jadilah terang atau jadilah cahaya, dan memang cahaya terang terjadi. Jadi Allah yang Allah Bapa menggunakan untuk menciptakan, menjadikan segala sesuatu adalah firman-Nya. Itu alasan dalam Yohanes pasal 1 ini, Yohanes menggunakan kata firman tentang Yesus Kristus, tentang anak Allah. Dia berkata bahwa Yesus Kristus sebelum dia menjadi manusia, dia adalah firman Allah. Pada mulanya adalah firman, Yohanes tulis di sini. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti firman itu seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 18. Firman itu ada di pangkuan Allah Bapa. Hal itu berarti ada persekutuan. Ada persekutuan yang sangat akrab antara Allah Bapa dan Allah Anak. Mereka hadir bersama-sama. Mereka saling menikmati satu sama lain dalam kekekalan. Selama-lamanya sebelum dunia ini diciptakan, mereka ada bersama-sama dengan Roh Allah. Mereka adalah satu Allah dengan 3 pribadi, dan persekutuan mereka adalah persekutuan yang sangat akrab dan intim dan sempurna. Itu persekutuan kasih antara Allah Bapa dan Allah Anak. Dan persekutuan kasih itu adalah Roh Kudus. Jadi Yohanes menulis firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia bersama-sama dengan Allah berarti dia pribadi yang berbeda, ya. Tetapi dia adalah Allah. Berarti dia juga berbagi hakikat yang sama dengan Allah Bapa. Dan ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan ayat 3, dengarkanlah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu tentang penciptaan, ya. Seperti saya baru katakan, ketika Allah berfirman, firman itu yang menjadikan ciptaan ini. Firman itu yang menjadikan dunia ini. Firman itu yang menjadikan kita manusia, yang menjadikan semua binatang, semua burung, segala sesuatu yang ada dijadikan oleh firman Allah. Dan firman itu memang adalah anak Allah, Yesus Kristus. Jadi dia berbagi, Yesus Kristus sebagai anak Allah, dia berbagi keilahiannya dengan Allah. Dia sama ilahi dengan Allah. Dia punya hakikat, kodrat, tabiat yang sama
dengan Allah. Karena dia adalah Allah. Dia juga punya kemuliaan yang sama. Itu alasan Yesus ketika dia berdoa kepada Bapanya dalam Yohanes pasal 17. Ini cuma beberapa jam saja sebelum dia disalib. Dia mohon kepada Bapanya, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus sebelum dia menjadi manusia, dia memiliki kemuliaan yang luar biasa. Kalau kita sebagai manusia melihat kemuliaan itu, pasti kita mati. Pasti kita dengan mata ini yang fana tidak bisa melihat kemuliaan Sang Anak Allah. Karena itu memang kemuliaan Allah sendiri. Dan Yesus mohon kepada Bapanya untuk mempermuliakannya dengan kemuliaan yang dia berbagi dengan Allah sebelum dunia ada. Jadi dia ilahi sama dengan Allah Bapa. Dia juga punya kemuliaan sama dengan Allah Bapa. Itu juga kesaksian yang kita baca dalam Ibrani pasal 1. Ini kalau punya Alkitab, mari kita buka pada Ibrani pasal 1. Ini ayat 1 sampai 8. Ini ayat-ayat yang sangat penting untuk menjelaskan siapa Yesus, siapa anak Allah sebenarnya. Dikatakan dalam ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi juga di sini dalam ayat-ayat ini kita membaca tentang keilahian anak Allah dan kemuliaan anak Allah. Dikatakan bahwa ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia adalah gambar wujud Allah. Ia yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Juga dikatakan dalam ayat 8 bahwa dialah Allah sendiri. Dikatakan tetapi tentang anak, ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi semoga sangat jelas saudara-saudara bahwa sebelum anak Allah menjelma menjadi manusia, dia benar-benar Allah. Kita percaya bahwa ada Allah Tritunggal. Dialah orang kedua, pribadi kedua dari Allah Tritunggal ini. Ia 100% Allah. Sebelum dunia dijadikan, dia sudah ada. Dia tidak ada awal, dia tidak ada akhir. Dia hidup selama-lamanya karena dia benar-benar Allah. Ini anak Allah yang kita sembah. Ini juga anak Allah yang kita beritakan dalam Injil Yesus Kristus. Jadi jangan mencurigakan kesaksian Alkitab tentang siapa Yesus Kristus sebenarnya. Ini satu-satunya harapan kita, saudara-saudara. Tidak ada harapan lain. Karena kalau seperti kita akan belajar nanti, kalau dia bukan Allah sebenarnya, kita tidak ada keselamatan dalam dia. Jadi puji Tuhan,
Dialah Allah yang benar. Dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara semua, saya merasa saudara-saudara semua sudah tahu ayat-ayat ini. Ini penglihatan Yesaya. Dia lihat Allah yang duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dalam penglihatan Yesaya ini dia juga melihat para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku. Ini kata Yesaya. Dia melihat penglihatan ini yang luar biasa. Allah yang duduk di atas takhtanya di surga. Serafim-serafim yang dikeliling Allah itu. Mereka berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Jadi Yesaya melihat kemuliaan Allah di surga. Dan ketika dia melihat kemuliaan Allah, dia menyadari bahwa dia orang berdosa. Itu alasan dia mengucapkan, celakalah aku. Aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Nah, saya mau bertanya kepada saudara. Yesaya melihat siapa di surga? Memang dia melihat Allah sendiri yang duduk di takhtanya. Tetapi dalam perjanjian baru, kita mendapat wawasan yang baru tentang penglihatan Yesaya ini. Menurut Yohanes, dalam Yohanes pasal 12, ayat 39 sampai 41, ketika Yesaya melihat kekudusan Allah, Allah yang kudus, kudus, kudus itu, Yesaya benar-benar melihat anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Ini Yohanes pasal 12 ayat 39 sampai 41. Karena itu mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga, ini kutipan dari Yesaya pasal 6. Ia telah membutakan mata dan mendigilkan hati mereka supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Nah, itu kutipan dari bagian akhir dalam Yesaya pasal 6. Tapi dengarkanlah ayat 41 ini. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Maksudnya dengan dia adalah Yesus Kristus. Bacalah seluruh konteks itu nanti. Tetapi menurut Yohanes, Injil Yohanes ini, kemuliaan Allah yang dilihat oleh Yesaya pada waktu itu, Allah yang duduk di takhta di surga, yang kudus, 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 itulah anak Allah, Yesus Kristus yang dilihat. Jadi sebagai Allah atas dunia ini, anak Allah, Yesus Kristus, dia berdaulat atas segala sesuatu. Dia punya segala otoritas, segala wewenang. Dia punya segala hak untuk melakukan apa saja dengan dunia ini. Nah, kita harus melihat ini. Kita harus mengetahui ini kalau kita akan menyadari
apa yang dilakukan oleh anak Allah ketika dia menjelma menjadi manusia. Dia benar-benar merendahkan dirinya untuk menjadi manusia. Ini tidak ada metafora yang bisa cukup menjelaskan betapa jauhnya dia merendahkan dirinya untuk pergi dari surga, dari kemuliaan Allah yang dia punya sendiri untuk menjadi manusia. Itu alasan dikatakan dalam Filipi pasal 2 bahwa ketika dia menjadi manusia, dia mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia. Tidak berarti bahwa dia berhenti sebagai Allah. Bukan itu, saudara-saudara. Berarti dia menutupi kemuliaannya dengan daging manusia. Daging sama seperti ini yang saya punya. Daging yang sama seperti saudara punya. Dia benar-benar menjadi manusia sama seperti kita dalam segala aspek kehidupannya, kecuali dia tidak berdosa. Itu perbedaannya. Tetapi jangan meragukan bahwa dia bukan manusia. Memang pada gereja mula-mula ada ajaran sesat yang disebut docetisme. Dan docetisme mengajarkan bahwa Yesus hanya tampak sebagai manusia, tetapi dia sebenarnya bukan manusia. Itu ajaran sesat. Kita tahu dari firman Tuhan bahwa Allah anak yang mulia ini, dia sungguh-sungguh merendahkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya. Dia melepaskan hak yang istimewa yang dia punya sebagai anak Allah. Dan dia menutupi kemuliaannya untuk menjadi manusia. Itu satu-satunya penjelasan tentang bagaimana Allah yang berdaulat, anak Allah yang berdaulat itu bisa menjadi seorang bayi yang sama sekali tidak punya kuasa, yang harus bergantung sepenuhnya pada ibunya, karena dia sungguh-sungguh mengosongkan dirinya. Dan kesaksian Alkitab adalah dia tetap sebagai Allah. Dia tidak menyerahkan keilahiannya untuk menjadi manusia. Dia hanya menambahkan kemanusiaannya. Berarti anak Allah ini dia punya dua natur atau dua hakikat. Dia punya hakikat Allah atau hakikat yang ilahi. Dia juga punya hakikat manusia. Dia 100% Allah, dia juga 100% manusia. Nah, mari kita membaca tentang peristiwa sejarah ketika anak Allah menjelma menjadi manusia dan lahir di dunia ini. Kalau saudara punya Alkitab, mari kita buka pada Lukas pasal 1. Saya akan mulai membaca dengan ayat 26. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Cukup banyak ayat. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki,
Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud. Itu bagian dari perjanjian Daud yang kita pelajari dalam pelajaran 1 ya. Bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggal dia. Jadi, Gabriel berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Jadi kalau Allah berkehendak, dia bisa melakukan apa saja. Ya. Banyak orang meragukan bahwa Allah bisa menjadi manusia, tetapi bagi Allah yang berkuasa, yang maha kuasa, yang bisa melakukan apa saja yang dikehendakinya, tidak ada yang mustahil ya. Kalau dia mau menjadi manusia, dia bisa menjadi manusia. Nah, sebelumnya dalam sejarah bangsa Israel, memang dalam perjanjian lama, berkali-kali Allah menampakkan diri kepada bangsa Israel. Dalam bentuknya kita kurang tahu tentang bentuknya. Tetapi suatu hari, Abraham, ini Kejadian pasal 18, suatu hari Abraham, dia menerima tamu. Dan dikatakan dalam Kejadian pasal 18 bahwa itulah Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham. Jadi kalau Allah berkehendak untuk menampakkan diri, dia bisa menampakkan diri. Dia bisa menyatakan siapa dia dalam bentuk apa saja. Dia juga melakukan hal yang sama dengan Musa di padang gurun. Dia menyatakan diri dalam ini Keluaran pasal 3. Dia menyatakan diri. Bukan bentuk manusia pada waktu itu. Itu bentuk semak duri ya. Tetapi dia menyatakan diri dalam bentuk semak duri yang berapi-api. Nah, dalam Yesus Kristus, Allah menampakkan diri sepenuhnya. Dia menyatakan diri sepenuhnya. Ini puncak wahyu Allah. Seperti yang dikatakan tadi dalam Ibrani pasal 1. Ini puncak penyataan Allah. Puncak wahyu Allah kepada manusia adalah Yesus Kristus. Allah menyatakan diri dalam Yesus. Dikatakan dalam Lukas pasal 1 ayat 35, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Mengapa? Karena Roh Kudus, menurut Allah di sini melalui Gabriel, Roh Kudus akan turun atas Maria. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi Maria. Itu alasannya. Yesus dikandung bukan dengan cara yang biasa. Dia dikandung oleh Roh Kudus. Itu alasan dia anak yang kudus. Itu alasan Allah bisa menjelma menjadi manusia dalam
bayi ini. Itu juga alasan dia 100% Allah dan 100% manusia. Jadi puji Tuhan, firman Allah sudah menjadi manusia dan dia diam di antara kita. Dia lahir sebagai bayi, dia dibesarkan dengan cara yang biasa seperti semua manusia, dan dalam seluruh kehidupannya dia memenuhi janji Allah kepada kita, Immanuel, bahwa Allah akan diam di tengah-tengah manusia. Dia menjadi bait suci yang baru, tempat kediaman Allah di tengah-tengah manusia. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Ini dari 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan diri kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Itu kesaksian tentang anak Allah ini yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Dan sebagai seorang manusia yang hidup di tengah-tengah kita, dia menjalankan kehidupan yang sempurna. Menurut firman Tuhan, tidak satu kali pun dia berdosa. Dia sempurna. Dia sama sekali tidak punya cacat, tidak punya noda dosa yang ada dalam dirinya. Dan memang kalau ia melanggar satu saja hukum Allah, di dalam pikiran dia, di dalam sikap, di dalam perkataan, atau tingkah lakunya, ia akan mendiskualifikasikan dirinya sebagai korban penebus dosa. Berarti kalau si anak Allah ini berbuat dosa, tidak mungkin dia menjadi penebus dosa. Tetapi kesaksian perjanjian baru adalah dia sama sekali tidak berdosa. Dia menaati Allah. Seperti yang kita baca tadi dalam Filipi pasal 2, dia taat sampai mati. Berarti dia taat seluruh kehidupannya. Dia bahkan berkata bahwa kehendaknya adalah kehendak Allah. Kemauannya, makanannya adalah melakukan kehendak Allah. Itu yang dikatakan Yesus Kristus sendiri. Dan kesaksian Alkitab adalah walaupun dia lahir sebagai manusia dengan daging, tubuh jasmani yang sama dengan kita, dia sama sekali tidak berdosa. Itu alasan dia disebut kudus. Dia disebut yang kudus dan benar. Bahkan Allah berkata ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan bahwa inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dia selalu menyenangkan Bapanya. Nah, ini kesimpulan. Saya akan membaca beberapa ayat yang menjelaskan bahwa anak Allah sama sekali tidak berdosa. Bahkan satu kali pun dia tidak berdosa. Dia sempurna dalam kehidupannya. Ini 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dia tidak mengenal dosa. Ini Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Berarti sebagai orang dengan tubuh jasmani sama seperti kita, dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita,
ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Itu perbedaannya. Ini 1 Petrus pasal 1 ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Dia tak bernoda, dia tak bercacat dengan dosa. Dan ini 1 Petrus pasal 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Saudara-saudara, ini kesaksian Alkitab, khususnya perjanjian baru tentang kehidupan anak Allah. Ini bagian pertama dari Injil. Kita melihat dalam perjanjian lama bahwa sebelum anak Allah menjelma menjadi manusia, dia benar-benar Allah. Dan dia tinggal selama kekekalan, dia tinggal di dalam kemuliaan. Tetapi dia merendahkan diri dan menjelma menjadi manusia. Dia tidak saja menampak sebagai manusia, tetapi dia benar-benar menjadi manusia, sama seperti kita. Tetapi sebagai manusia, dia menjalankan kehidupan yang sempurna. Dia tidak berbuat dosa. Dia senantiasa mendengarkan suara Bapanya. Dia senantiasa mematuhi firman Allah. Dia senantiasa menaati perintah Allah. Tidak ada dosa satupun dalam pikiran dia, dalam perkataan dia, dengan tingkah laku, tindakan dia. Tidak ada dosa sama sekali. Itu alasan Yesus Kristus anak ini bisa menjadi penebus dosa kita. Jadi puji Tuhan atas kehidupan anak Allah.